Tuhan. Shalom. Boleh sambil lagi shalom semuanya. Saya mulai tangan yang diberkati. Haleluya. Beri nama Tuhan. Boleh diberkati hari ini, amin. Kita mau ketemu sama Tuhan. Kita mau cakap-cakap sama Tuhan. Kita mau cerita sama Tuhan. Kita mau bawa semua sama Tuhan. Karena Tuhan itu jawaban hidup kita, amin. Ya. Boleh sama-sama, boleh samping kiri kanannya kasih senyum dulu minimal. Salam-salam. Oh, Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, haleluya. Tuhan Yesus kita luar biasa baik. Tuhan Yesus kita baik, haleluya. Kita sama-sama saling berbagi sukacita karena Tuhan Yesus berkata, manusia menajamkan sesamanya. Haleluya. Oke, punya nama Tuhan. Kalau kita memulaikan ibadah kita, saya kalau bisa teman yang di belakang boleh maju ke depan, boleh mengisi bangku yang kosong, biar sama-sama kita boleh nyaman, kita boleh santai, kita boleh Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulai sama-sama kita boleh saudara kita semua tunduk dengan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang luar biasa ajaib. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa baik. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa setia. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa sayang sama kami Tuhan. Tanpa batas, tanpa syarat, tanpa batas dan tanpa syarat Tuhan. Tanpa batas dan tanpa syarat Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Pagi hari ini Tuhan yang mau datang Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk ketemu sama Engkau Bapak yang baik. Kami rindu untuk bercakap-cakap dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk bercerita Tuhan dengan Engkau Bapak yang baik. Sebab Engkau sahabat kami Tuhan. Engkau Tuhan kami. Engkau Bapa kami. Engkau penyelamat kami Tuhan Yesus. Satu-satunya dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Thank you Lord, thank you Jesus. Pimpin Tuhan ibadah ini Tuhan. Pagi hari Tuhan boleh berjalan seturut dari kehendak-Mu Tuhan. Dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan kami bawa semua serangan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena ini adalah ibadah-Mu Tuhan. Ini ibadah-Mu sendiri Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Meskipun tak mengerti apa yang Tuhan alami, apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan Tuhan, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya, yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kita akan punya dari awal, meskipun aku mengerti, semua tetap percaya Yesus. Meskipun aku mengerti apa yang ku alami, apa yang ku alami, namun ku yakin, namun ku yakin Tuhan punya rancangan
pertolonganku, pertolonganku datang darimu, Yesus. Dan ku percaya yang tak mungkin, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu, semua mungkin bagimu. Hanya Kau lakukan, hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagiku, Tuhan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagiku. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan, itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagiku, Tuhan, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku, yang tak mungkin bagiku. Saya dengan yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku, yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat,
tak pernah kupikirkan dan tak pernah kupikirkan. Itu yang kau sediakan bagiku, itu yang kau sediakan Tuhan, itu yang kau sediakan bagiku, itu yang kau sediakan Tuhan, itu yang kau sediakan bagiku. Kami sembah Kau, Raja di atas segala raja, Tuhan Allah yang ajaib, Tuhan Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya, mari sembah Dia Raja yang ajaib, Dia Raja yang dahsyat. Haleluya, oh Yesus, 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 panggil namanya Yesus, Raja dalam hidupku, Raja di atas segala raja, Dia yang luar biasa. Haleluya, haleluya, banyak hal yang tak mungkin bagiku, banyak hal yang tak bisa kulakukan Tuhan, banyak hal Yesus, tapi ku mau berserah, ku mau berserah, ku mau berserah. Ya Yesus, Yesus, Kau Tuhan yang ajaib, Kau Tuhan yang luar biasa, Kau Tuhan yang baik, Tuhan, yang tak mungkin bagimu, semua mungkin bagimu. Kaulah jawaban hidupku, Kaulah jawaban hatiku, Kaulah jawabanku Tuhan. Yesus, tepat seperti yang Kau mau, tepat seperti yang Kau mau. Kaulah jawaban hidupku, Kaulah jawaban hatiku, Kaulah jawabanku Tuhan. Tempatku mengadu, tempatku berseru, tempatku berserah, tempatku bercerita Tuhan. Engkau yang kuandalkan, satu-satunya, tiada yang lain. Kau yang luar biasa, Kau yang luar biasa, Kau yang luar biasa, Kau yang luar biasa, Kau yang kuandalkan Tuhan, Kau yang kuandalkan, Kau yang kuandalkan Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik Tuhan.
Kami bersyukur kami punya Tuhan Allah yang ajaib. Kami bersyukur kami punya Tuhan Allah yang dahsyat. Engkau gak hanya sebagai Tuhan kami Tuhan, Engkau gak hanya sebagai Bapa kami Tuhan, tapi Kau juga mau jadi sebagai sahabat kami Bapa yang baik, sebagai teman karib kami Bapa yang baik. Ya Yesus, ya Yesus, Tuhan pimpin hati kami Tuhan, pimpin hidup kami Bapa yang baik, pimpin pikiran kami Tuhan. Karena kami lemah Tuhan Yesus, kami lemah Tuhan, kami lemah Bapa yang baik. Banyak banget Tuhan hal yang gak mungkin bagi kami bisa lakukan Tuhan. Banyak hal Tuhan Yesus. Tapi Kau berkata Tuhan Kau mau jalan sama kami Tuhan Yesus. Dan Kau percaya Tuhan ketika Kau jalan sama kami Tuhan, banyak hal yang gak mungkin Tuhan bisa jadi mungkin Tuhan. Bersyukur Tuhan, bangga banget punya Tuhan yang luar biasa. Bersyukur Tuhan, bangga banget punya Tuhan Allah yang ajaib. Bersyukur punya banget dan bangga banget punya Tuhan yang penuh cinta, yang setia, yang ajaib. Ya Tuhan, penuh Tuhan kasih sayang Tuhan pagi hari Tuhan. Penuh Tuhan, penuhi Bapa yang baik saat ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, sekali lagi Bapa yang baik. Sekali lagi Tuhan, penuhi kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, hari ini Tuhan penuhi Bapa yang baik. Sekali lagi Tuhan, saat ini Tuhan penuhi kami Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan, dan tak pernah kupikirkan. Sungguh luar biasa baik. Itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan yang tak mungkin bagiku Tuhan, Tuhan berserah Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawabanku. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Hidupku yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang tersediakan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan Yesus. Itu yang Kau sediakan bagiku. Sekali katakan, itu yang Kau sediakan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Betul-betul bagiku Yesus, yang benar-benar Yesus, yang terbaik Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik buat semua yang terbaik Tuhan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Hari ini Tuhan kami tahu Tuhan, mungkin keadaan kami lemah Tuhan, mungkin keadaan kami Tuhan masih banyak yang masih belum beres Tuhan. Tapi kami hari ini Tuhan memilih Tuhan, hari ini kami memilih Tuhan untuk datang sama Engkau Tuhan Yesus. Karena kami tahu semua yang gak mungkin bagi kami Tuhan, mungkin bagi Engkau Yesus. Semua yang gak mungkin bagi kami Tuhan, mungkin bagi Engkau Tuhan. Dan Engkau Allah Tuhan Yesus yang lebih tahu
mana yang terbaik buat hidup kami Tuhan Yesus. Hari itu Tuhan, hari ini Tuhan kami mau belajar Tuhan mengandalkan sepenuhnya sama Engkau Tuhan. Kami mau memilih Tuhan untuk berjalan Tuhan sama Engkau Tuhan Yesus. Kami mau memilih Tuhan untuk berserah sama Engkau Tuhan Yesus. Kami mau memilih Tuhan untuk mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Ini pilihan kami Tuhan, dan kami tahu Tuhan, pilihan kami adalah pilihan yang terbaik ketika kami berserah sama Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Benar Tuhan, kami akan membawa bersorak Tuhan, bersorai buat Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, ya siap bersorak-sorai sama-sama, kita boleh katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Boleh salam tapi kira-kiranya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus baik ya. Sambil senyum dong, tapi yang Tuhan Yesus baik. Haleluya, kita punya Tuhan Yesus Allah yang baik. Dan hari ini kita memilih untuk bisa ketemu sama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik. Buat kesempatan Tuhan hari ini Bapak yang baik. Buat kesempatan yang murah Tuhan. Buat kesempatan yang biasa. Tapi kesempatan yang akan Kau berikan buat kami Tuhan. Yang mulia, turun ke dunia, tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, Kau beri keselamatan, beri kesempatan, beri kesempatan. Kasih mengubahkan jika Ku akui, jika Ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi, ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mau Tuhan, tak mau ku hidup di luar Tuhan, tapi firman-Ku yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Kayaknya masih kurang semangat. Saya undang semua untuk jemaat untuk bagi berdiri. Kita memuji Tuhan. Kita memilih untuk memuji Tuhan. Baru kita membawa yang terbaik. Amin. Membawa yang terbaik. Amin. Haleluya. Kau Tuhan yang mulia. Turun ke dunia. Turun ke dunia. Tebus segala dosa. Kau beri keselamatan. Kau beri kesempatan, beri kesempatan. Kasih mengubah. Jika Ku akui, semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil, setia dan adil. Kau kan mengampuni
di dunia ini lagi. Ku tak ingin kompromi Tuhan, ku tak ingin kompromi. Tak ingin lakukan, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau Tuhan, tak mau ku hidup di luar untuk kata firman-Mu yang telah bebaskan, yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Saya katakan tak mau Tuhan, tak mau hidup lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau Tuhan, tak mau hidup batu kata firman yang telah bebaskanku, yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran Haleluya, Tuhan Yesus baik, amin. Pilihan kita adalah untuk memilih. Tuhan nggak pernah memaksa. Tuhan kita adalah Tuhan yang gentleman, sangat-sangat gentleman. Dia kasih kesempatan buat kita, dia kasih pilihan buat kita. Pilihannya ada di kita semua. Kalau kita memilih untuk sama Tuhan, belajar untuk. Saya juga masih banyak kurangnya, masih banyak jatuh-jatuhnya, masih banyak juga lari-larinya. Ayo belajar, mau belajar. Tuhan pimpin, Tuhan pimpin Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saya memang lemah Tuhan, yang nyambui Bapak yang baik, banyak banget Tuhan. Aku memang lemah Tuhan Yesus. Dan aku bersyukur punya Tuhan yang ajaib, yang punya cinta tanpa syarat, yang punya sayang tanpa batas buat kehidupan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan pimpin kehidupan yang Bapak yang baik. Setiap hari Tuhan akan menjadi aktivitas kami masing-masing Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam sekolah kami Tuhan, di rumah Tuhan, di keluarga kami Tuhan, bahkan di lingkungan kami Bapak yang baik. Biar Roh Kudus-Mu yang terus pimpin kami Bapak yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Allahku Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Yesus Tuhan, ditinggikan, dimuliakan, dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus, Dia berikan Roh Kudusnya untuk menguatkan, dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Kudus, jamah
Jamah hatiku dengan urapanmu, ku rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadirat Allah Rohmu. Jamah hatiku dengan urapanmu, ku rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, ku rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Terima kasih Bapak yang baik. Biar pujian Tuhan bukan sekedar keluar dari mulut kami Bapak ya, benar-benar kerinduan kami Tuhan mau tinggal dekat sama Engkau Tuhan. Benar-benar Tuhan kerinduan kami Bapak yang baik untuk terus Tuhan dekat sama Engkau Tuhan. Terus Tuhan dekat sama Engkau Tuhan. Terus dekat sama Engkau Tuhan. Jaga hati kami Tuhan Yesus. Karena Kau berkata Tuhan, dari hati kami Tuhan itulah kehidupan kami Tuhan. Terpancar kehidupan kami Bapak yang baik. Yang mau jaga hati kami Tuhan, yang mau jaga hati kami Bapak yang baik. Dan itu Tuhan yang kami rindu Tuhan, Engkau yang terus melindungi kami Bapak, menjaga bantu jaga kami Tuhan Yesus. Biar hati ini Tuhan gak terisi Tuhan dengan hal yang buruk Tuhan. Biar hati ini Tuhan gak terisi Tuhan dengan hal yang cemar Bapak yang baik. Biar hati ini Tuhan gak terisi Tuhan dengan hal yang gak sesuai sama firman-Mu Tuhan Yesus. Yes Lord, thank you Jesus, thank you Lord. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Saya katakan Allah Roh Kudus, saya ingat kepada hamba. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Kali lagi katakan tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Kami mau selalu tinggal di dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan kuasa-Mu. Saatnya kami juga untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah hadirat-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, menjamah hati kami, melembutkan hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Jadikan kami bukan hanya pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman-Mu.
Berfirmanlah Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengar, biar kami sama-sama diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Pertama saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan di GBI Omega ya. Saya pelayanan, nama saya Diana Prihati, pelayanan saya sebagai gembala di GBI Citra 3 ya, sama-sama tetangga ya di Kalideres ini ya. Saya berikan kesempatan, terima kasih buat kesempatan yang diberikan, ujian yang luar biasa. Terima kasih buat anak-anak muda ya yang luar biasa nih, anak muda semua ya, main musik sama dengan di tempat saya ya. Di tempat saya kalau di Bandar Raya tuh pemusiknya anak-anak muda semua, anak-anak bahkan ada yang remaja ya, baik itu drum, bass, keyboard gitu ya, anak-anak muda semua. Terus kalau WL-nya juga campuran gitu ya, kadang anak muda, singernya ada mama, ada bapak-bapak, sesuatu yang luar biasa ya, anak muda bangkit, generasi-generasi penerus bangsa, tiang-tiang gereja, generasi penerus gereja juga ya. Pagi hari ini kita sama-sama melihat firman Tuhan yang berjudul hidup sederhana dan rendah hati ya. Hidup sederhana dan rendah hati. Kita akan sama-sama melihat firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang ke-16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama, janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi ya. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Nah, di sini firman Tuhan luar biasa ya, mengingatkan kita bahwa kita tuh jangan memikirkan perkara-perkara yang tinggi gitu ya. Terus hendaklah kita untuk rendah hati, dan jangan kita itu menganggap diri kita itu pandai. Nah, kalau kita hidup sederhana dan rendah hati, yang pertama sekali hendaklah kita itu memiliki pikiran dan perasaan hidup, pikiran dan perasaan seperti Kristus. Hidup sama seperti Kristus. Kalau kita ingat Kristus, Tuhan Yesus, Dia itu Tuhan kita itu pikirannya atau perasaannya untuk jiwa-jiwa, untuk sesama, berbelas kasihan. Nah, itu Tuhan kita. Kalau kita baca seluruh kitab Perjanjian Baru ya, tentang pelayanan Tuhan Yesus Kristus itu hatinya itu dipenuhi selalu oleh belas kasihan. Nah, itulah Tuhan Yesus kita. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini, hendaklah kita memiliki perasaan gitu sepadanan dengan Kristus. Jadi perasaan hati Kristus itu hendaknya ada di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah mengenakan pikiran Kristus, sudah seperasaan, sepikiran dengan Kristus, wah, enak sekali hidup kita. Kenapa? Bukan cuma hidup kita yang enak, nyaman, damai, sejahtera, tetapi lingkungan juga pasti enak lah. Kenapa? Karena memang pikiran atau perasaan atau hati Kristus itu hati untuk sesama, untuk menolong dan selalu berbelas kasihan. Melihat orang banyak belum makan, gitu, kelaparan, timbul hatinya oleh belas kasihan. Melihat orang buta, tergerak hatinya, timbul hatinya oleh belas kasihan. Melihat orang kekurangan, timbul hatinya oleh belas kasihan. Nah, itu Tuhan Yesus Kristus kita. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini, kalau kita hidup sederhana, hendaklah kita hidup sederhana dan rendah hati. Yang pertama sekali adalah hidup yang sepikir atau seperasaan seperti Kristus. Untuk lengkapnya kita akan membaca firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua.
ini saya mau ganti kacamata sebenarnya, makanya rada terganggu. Harus ganti kacamata belum sempet, makanya sampai dikaretin tuh, malu suka copot-copot. Mau disempetin dah habis ini. Saya bener-bener dah kalau khotbah itu gimana gitu ya. Kita baca Filipi pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat ke-7. Di sini judul perikop, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Jadi kalau dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Luar biasa. Tadi firman Tuhan poin yang pertama, bahwa kita harus hidup sederhana dan rendah hati, sepikir, seperasaan dengan Kristus. Artinya kita memiliki pikiran hati Yesus, pikiran perasaan Yesus itu ada di dalam diri kita. Kita kenakan Kristus dan meneladani Kristus. Betapa luar biasanya Tuhan Yesus Kristus kita. Dia adalah Allah sendiri, dia adalah firman yang menjadi manusia, dia adalah raja di atas segala raja, dia adalah pemilik segalanya, tetapi tidak menganggap itu dan tidak mempertahankan itu dalam arti ketika misinya ke dunia ini untuk menyelamatkan kita, karena begitu besar kasihnya kepada dunia ini, mau sama menjadi manusia. Bahkan lahirnya pun bukan di istana, bukan di rumah sakit mewah, tetapi apa? Di kandang domba. Di kandang ya, dalam arti dibaringkannya pun di palungan. Betapa Tuhan Yesus Kristus kita, Raja segala raja, dia mau sama seperti manusia. Bahkan sebenarnya manusia aja maunya hidupnya, misalnya di sini ada nggak yang lahir di kandang babi? Atau di emperan rukola gitu, nggak ada ya. Pasti zaman dulu pun di bidan paling nggak ya, di puskesmas, di klinik gitu ya. Kalau zaman sekarang, wow gitu ya, jauh-jauh hari, bahkan baru nganten aja udah planning. Wah, saya mau lahirnya ini, saya mau sesar, mau di rumah sakit yang termewah, yang terbaik. Dokternya pun dia booking, dokternya milih loh. Saya ingat teman-teman saya gitu ya, seangkatan gitu, kamu di mana periksanya, kamu di mana? Oh, saya pakai dokter ini, kayaknya bangga. Ada satu dokter tuh yang kalau daerah kita Jakarta Barat, di PIK kalau nggak salah, itu laku banget. Orang kalau hamil nyari dia, kayaknya bangga gitu kalau cerita. Saya periksanya dokter ini ya. Luar biasa, itu manusia aja gitu ya, kita yang maunya gitu. Nah, Tuhan kita itu lahir di kandang domba gitu. Dibaringkan di palungan. Betapa sederhananya dia. Artinya di sini firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang kedua tadi, kita itu hendaknya sepikiran, memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Di dalam Kristus itu ada apa? Ada kasih mesra, ada nasihat, ada persekutuan roh gitu ya. Pokoknya indah banget gitu ya, persaudaraan gitu, tulus gitu, yang seorang memikirkan yang lain, yang seorang menganggap orang lain itu lebih penting. Mungkin kita baca sepintas kayak nggak ada apa-apa, tapi sebenarnya harusnya praktekkan di dalam hidup kita. Seberapa banyak kita misalnya kalau lagi ngantri lah, yang sederhana, kalau lagi ngantri nih, ngantri di bank, ngantri di rumah sakit, ngantri apa aja gitu. Apalagi kalau kita mengikuti acara gitu ya, udah lapar nih, wah jam 12 belum selesai juga nih acara, seminar atau apa tuh, udah lapar. Begitu jam 12.30 langsung makan, gitu ya, nggak peduli satu dengan yang lain, mau lebih dulu, lapar gitu ya, serobot gitu ya. Atau antrian apa aja gitu, misalnya ngantri vaksin, kita vaksin ya, kita maunya duluan gitu ya. Enggak, bodoh amat yang lain, gue gitu kan, itu kan egois. Sedangkan firman Tuhan berkata, hendaklah kita menganggap orang lain juga, bahkan firman Tuhan berkata orang lain itu lebih penting loh. Menganggap orang lain lebih penting dari
itulah yang simpel. Kita, gua mau buru-buru nih, misalnya saya mau buru-buru nih, pernahkah kita berpikir, ya yang di depan kita juga mau buru-buru, yang di belakang kita juga sama kepentingannya gitu. Di toilet aja, misalnya kita lagi kebelet, lagi apa di toilet gitu ya, wah pasti mau pada dulu-dulu kan, pada dulu-dulu. Saya sering tuh ngalamin gitu ya, kita juga sama-sama kebelet gitu ya, apalagi mama ya, mama kan ya misalnya besar ibaratnya gitu ya, lagi dingin gitu apa ikut seminar, semua juga ngalamin kan kebelet gitu apa, wah mau serobot saya sih suka ngelihat gini, saya lihat kalau saya nggak terlalu kebelet, ada ibu-ibu kan gitu misalnya, saya kadang suka gini, silakan ibu duluan, iya ya terima kasih ya saya udah kebelet, karena kita kan ngerasain maksudnya apa yang mereka alami, kita juga kadang mungkin suatu saat ngalamin kan, kasihlah duluan gitu ya. Nah seperti itu, jadi itu hal yang simple. Kalau kita ingat firman Tuhan ini, artinya di dalam hidup kita itu, kalau saya itu sederhananya simpelnya gini, kayak seperti di dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, segala sesuatu yang kita lakukanlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi kalau kita tanamkan firman Tuhan itu, apapun itu, misalnya nih kita di gereja ada sampah di tengah jalan atau ada apa, ya kita pungut misalnya, atau ini kotor atau apa, dipel, seolah-olah kita lagi ngelap kaki Tuhan Yesus atau apa gitu ya. Jadi apapun, bukan cuma di gereja aja, di luar pun begitu. Misalnya kita lagi jalan ada botol, ya pungut-lah. Di jalanan misalnya ada apa, saya kadang sering juga jalan pagi itu, kalau saya ngeliat apa, saya suka pungut, saya masukin ke tempat sampah. Itu hal sederhana, bukan kita untuk dipuji gitu ya, tapi saya tanamkan itu firman Tuhan gitu ya, dalam arti apapun kita lakukan seolah-olah untuk Tuhan, biar aja kita nggak dipuji, nggak apa, tapi itu kan kita untuk kepentingan umum. Misalnya kulit pisang, kalau orang kepleset bagaimana gitu ya, terus atau plastik kresek biasanya di tengah jalan, kita jangan anggap sepele kan, karena kresek misalnya kresek hitam gitu ya. Kalau orang naik mobil nggak masalah, kalau naik motor surat dia kena ini, dia seketika nggak bisa lihat, bisa tabrakan atau bisa apa. Nah hal-hal sederhana itu aja lah kita anggap orang lain lebih penting. Kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Kita nggak mau orang lain celaka gitu loh. Jadi dalam segala hal pun kita lakukan aja gitu ya. Itu hal-hal yang sederhana, kita praktekkan firman Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kita hidup harus sepadanan dengan Kristus, harus meneladani Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Artinya tadi itu lengkap sebenarnya dalam Filipi 2 itu, bahwa kita harus sepikiran, seperasaan dengan Kristus, bahwa Kristus itu pikirannya untuk jiwa-jiwa, mengasihi sesama, menyelamatkan sesama, berbelas kasihan selalu. Itulah pikiran Tuhan Yesus Kristus kita, melayani gitu ya, bukan terbatas melayani di gereja, tapi di luar sana. Sebenarnya kehidupan kekristenan kita, anak-anak Tuhan, sama sih sebenarnya, sama-sama penting. Tapi kalau saya pribadi sih gini, lebih penting lagi sebenarnya ketika kita keluar dari gereja. Karena ketika kita keluar dari gereja, kita ini sedang sebagai duta Kristus, sebagai suratan Kristus, kita harusnya mendemonstrasikan sifat-sifat karakter Kristus. Karena biar dunia tahu, biar orang di luar sana terutama yang belum kenal Tuhan itu melihat perbuatan baik kita, melihat kasih yang nyata dalam diri kita, karakter Kristus nyata, dan ujung-ujungnya nama Tuhan dimuliakan. Bukankah ada juga pujiannya yang mengatakan, sebelum kita pergi gitu ya, memberitakan Injil kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulai dari kita udah disatukan di dalam kasih Kristus, kita keluar supaya dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Itu pujian itu kan mengandung makna yang dalam juga gitu ya. Artinya saat kita di luar mendemonstrasikan sifat karakter Kristus, kita menyatakan kepada dunia, ini loh saya murid Kristus, ini loh kita anak Tuhan. Jangan justru sebaliknya, ketika kita di luar sana mungkin kita pelayanan bagus, di gereja semua kudus lah gitu ya, pas di luar, baru keluar dari gereja, dia habis ibadah, naik mobil, keserempet aja, misalnya maaf ngomong, langsung,
keluar kata-kata kotor gitu ya. Wah, kebun binatang gitu ya. Apa bedanya kita dengan dunia gitu ya. Wah ini gitu, coba kita tanamkan lagi. Oh mungkin dia lagi kebelet gitu ya. Mungkin istrinya mau ngelahirin, ya udahlah buru-buru misalnya gitu ya, apa puji Tuhan gitu apa, belajar. Atau kalau kita bukan berarti kita udah sempurna, oh gampang, enggak gampang, tapi tanamkan. Kita ingat firman, kita tarik nafas. Dalam hati kalau kita misalnya lagi naik kendaraan, baik motor atau apa, bis robot atau apa, kita ingat firman Tuhan, sabar, narik nafas, kita senyum, praktekkan ya. Orang mau semarah apapun, kalau kita senyum, dia nggak jadi marah, gitu kan? Gitu. Tapi kalau misalnya kita udah buka garang, apa lu? Kita lagi, apa lu? Jadi lo berantem, gitu ya. Tapi kalau kita senyum, apalagi kita misalnya minta maaf, terlepas kita salah, kayak kata, maaf, misalnya maaf bu, pasti dia udah gini, udah ditelan lagi, udah lah, gitu. Kita nggak mau ribut gitu ya. Pasti ujung-ujungnya cair gitu. Jadi dalam segala hal tindak laku kita, jadi kita di luaran itu kita ingat bahwa kita ini kita tanamkan aja. Kalau saya tuh simpelnya gini, saya ini anak Allah, saya ini anak raja di atas segala raja. Saya ini dalam diri saya ini ada gen Allah, ada sifat karakter Allah. Jadi kalau mau berbuat sesuatu yang mempermalukan Allah itu ngerem saya. Ibaratnya gini, misalnya nih ya kalau anak-anak muda misalnya atau siapa aja lah, mau ke dugem misalnya ya, mau ke dugem atau yang mau berbuat sesuatu atau ke diskotik dan lain-lain dan apa, kita ingat kita ini anak Allah loh, kita ini anak raja di atas segala raja, pantaskah ke tempat itu gitu ya, atau melakukan sesuatu yang dosa lah gitu ya, kita ini anak Allah loh, kita ini ada roh Allah loh gitu, ada sifat Allah, ada karakter Allah, pantaskah kita melakukan itu paling nggak kita ngerem kita gitu. Dan harusnya kita itu bukan berarti untuk kesombongan, ibaratnya kita ini harusnya lebih dari dunia, benar? Kita kan disolok oleh dunia. Makanya kalau dulu saya pribadi pun sering kesal, Bang Hati sering nggak terima kalau dibilang ini, orang Kristen sih gitu, orang Kristen sih gitu. Tapi saya renungkan harusnya kita bangga gitu, dalam hati bangga. Berarti mereka itu nggak menuntut lebih dari kita, benar nggak? Jadi kalau ada yang di penjara, misalnya orang Kristen membunuh apa, Kristen ya, orang Kristen secara tidak langsung mereka itu memposisikan kita levelnya lebih tinggi loh, lebih istimewa, karena mereka tahu orang Kristen itu terkenal dengan kasih. Bapak kita adalah kasih. Jadi itu udah umum membumi ya sedunia. Artinya harusnya kita bukan kesal tapi kita bangga, dan jagalah diri kita supaya kita memang iya dan amin bahwa kita orang Kristen itu beda. Sebenarnya bukan agamanya ya, bukan agama Kristen, tapi pengikut Kristus, anak Tuhan. Kalau kita udah lebih mendalam lagi mengenal Tuhan secara pribadi, tahu firman Tuhan, bukannya soal kekristenannya, tapi kita ini anak Allah. Ada gen Allah, ada sifat-sifat Kristus, harusnya karakter Kristus yang harus dimunculkan lebih lagi. Saya salah satunya, saya paling terkesan dan saya selalu sampai saat ini, walaupun itu lagu anak-anak sekolah minggu, selalu saya terkesan lagu itu. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pastilah menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Artinya gini, dia itu maksudnya Yesusnya harus makin bertambah apa? Di dalam diri kita, kepribadian kita nih, diri kita, sifat kita itu ya harus makin hilang. Sifatnya kita manusianya, misalnya pemarah, apalagi lah pokoknya yang jelek-jelek lah, sifat daging kita kan manusia itu kan pemarah, egois, apalagi sombong, kikir, medit, kikir dan lain-lain. Tapi Tuhan kita tadi berbelas kasihan, penuh kasih gitu ya, kemuliaan. Nah itu yang harus kelihatan, yang harus bertambah di dalam pribadi kita. Di dalam Galatia pasal yang ke-5 ayat 22-23 itu buah roh yang harus lebih nampak dan harus kita demonstrasikan ke dunia. Kita harus lebih kelihatan, lebih kasihnya, murah hatinya, kebaikannya, kesabarannya, penguasaan dirinya, kemurahannya. Jadi orang Kristen sebenarnya mau kaya mau miskin secara materi loh ya, sebenarnya relatif ya kaya atau miskin.
Orang memberi murah hati bukan karena dia punya. Kalau hatinya dipenuhi kemurahan hati, ibaratnya dia nggak punya apapun, dia bisa memberi gitu. Bukan cuma memberi hidup, memberi tenaga, tapi materi pun dia bisa memberi gitu loh. Banyak kan orang kaya juga kalau memang nggak murah hati, pelit, bin kikir gitu ya. Nah itu yang harus kita pertontonkan ke dunia, demonstrasikan ke dunia, sehati sepikiran meneladani Kristus. Nah kalau semua kita anak Tuhan seperti itu, enak dunia. Gak banyak pengkhotbah pun banyak orang yang tertarik menjadi pengikut Kristus. Bukan sebaliknya, ngapain gua ke gereja? Lihat tuh dia juga ke gereja, dia bahkan pelayanan, bahkan hamba Tuhan, pendeta sekalipun misalnya. Lihat tuh hamba Tuhan misalnya, istrinya 4 misalnya ya, hamba Tuhan nambar atau ibunya KDRT dan lain-lain, selingkuh dan lain-lain. Oh gimana kita menarik orang datang ke gereja? Dia tuh anak Tuhan, pelakor misalnya ya, dia WL loh katanya, dia singer tapi pelakor. Wah bagaimana gitu. Saya belum lama ini ada pengurus di kita, dia itu tadinya LT, habis itu jadi LNK. Dia kalau lagi ngobrol-ngobrol terus dia ngobrol sama saya malu sampai saya nunduk gitu. Katanya dia waktu ngobrol-ngobrol sama grup-grupnya LNK gitu, lurah dan lain-lain, itu orang pemerintah loh. Dia bilang dulu dia bilang ada selingkuh lah, peliharaannya. Tahu peliharaan itu selingkuhannya, dia kalau mau ibaratnya indohoy lah, ibaratnya gitu atau apalah gitu dengan selingkuhannya, jemputnya di mana? Di gereja. Malu nggak? Menurut saya bilang, saya sampai nunggu begini, dia bilang begini, karena pas dia satu-satunya lagi yang Kristen, dia satu-satunya Kristen. Nah, dia bilang semua lucu sampai saya nunggu kayak gini. Oh, tahu nggak? Saya ini katanya waktu itu selingkuhan saya, orang Chinese, seorang Kristen. Saya kalau jemput yang satu orang Manado, maksudnya orang anak Tuhan lah yang saya jemputnya di gereja, jadi dia habis ibadah udah ditungguin. Malu nggak kita? Malu gitu. Nama Tuhan dipermalukan gitu. Seperti itu gitu ya. Jadi janganlah kita seperti itu. Kalau kita tahu bahwa kita ini anak Tuhan, kita ini pengikut Kristus, Tuhan telah menebus kita dengan nyawanya sendiri. Biarlah hidup kita, tubuh kita ini baik Allah. Pakailah tubuh kita sebagai baik Allah. Jangan dicemarkan tubuh kita dengan hal-hal yang mendukakan. Tadi pujian luar biasa loh. Saya tersentuh dengan pujian yang tadi ya. Aku tak mau kompromi dengan dunia. Itu maknanya dalam kata demi kata. Tak mau mendukakan Tuhan lagi gitu loh. Menyalibkan Tuhan yang kedua. Terus kita tidak mau hidup tanpa menyimpang dari perkataan firman Tuhan. Itu luar biasa loh pujian itu, biar merema. Bukan hanya kita memujikannya aja. Ingat setiap kita mau berbuat apa, ingat pujian ini. Aku tak mau kompromi. Nah, kalau kita tipsnya yang saya berikan lagi, kita misalnya namanya kita masih manusia daging, masih hidup di dunia gitu ya. Adalah kita misalnya pasti banyak godaan gitu apa. Kita ingat saja, pertama kalau kita ini milik Kristus, biarlah kita juga menjadi duta Kristus, mendemonstrasikan kalau kita ini anak Tuhan, terang dan garam ke dunia ini supaya dunia itu tahu kalau kita anak Tuhan. Kalau supaya dunia tahu bahwa kasih Tuhan itu ada dalam diri kita, nyata, bahkan kita sebarkan ke dunia. Dan yang kedua, kita ingat juga bahwa waktu dunia ini rusak, manusia pertama rusak, Adam dan Hawa, artinya gambar Allah itu rusak. Kalau kita baca Alkitab rajin di dalam kitab Kejadian, Tuhan itu menciptakan kita apa? Serupa segambar Allah. Ada karakter, bahkan ketika Allah menciptakan manusia, kalau ciptakan yang lain kan cukup dengan perkataan Tuhan kan, benar kan? Jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah benda-benda ini jadi. Yang diulenin sama Allah cuma apa? Manusia itu benar-benar diciptakan handmade gitu loh sama Allah. Dan dihembuskan napasnya dari apa? Di kita ini ada roh Allah
Allah, gen Allah, sifat Allah, namanya serupa dengan Allah kita. Tapi sejak Adam dan Hawa rusak tuh gambar Allah. Nah kita sekarang kekristenan, kita harus anak-anak Tuhan, kita harusnya mengembalikan gambar Allah yang sudah rusak itu. Oleh sebab itu kita harus mempertontonkan, mendemonstrasikan ke dunia, ini loh saya gambarnya Allah, ini loh saya murid-murid Kristus. Nah nampakkan dong, tunjukkan dong sifat-sifat Allah yang simpelnya di Galatia 5 tadi 22-23 itu yang harus dipertontonkan. Dan dunia itu sebenarnya sudah menuntut kalau orang Kristen itu, mereka itu tahunya orang Kristen itu penuh kasih, orang Kristen itu murah hati, orang Kristen itu baik. Itu yang dunia tuntut dari kita. Nah hendaknya memang bukan berarti itu beban buat kita. Harusnya kita itu bangga dalam hati. Loh, dunia itu menunggu kita loh. Dunia ini membutuhkan kita gitu loh. Jadi, nah kalau banyaklah firman Tuhan yang nanti terlalu lama lagi, nanti temanya beda, kayak salah satunya juga garam dan terang. Apa sih kalau kita tahu fungsi garam, terutama ibu-ibu di sini? Mau masak secanggih apapun, mau masak semahal apapun, seistimewa apapun, bahan yang mahal, bahan dari seluruh negara dijadiin satu, coba lupa garam aja, enak gak masakan itu? Gak enak. Jadi apa fungsi garam itu? Untuk membuat nikmat, untuk mencegah kebusukan, benar? Mengawetkan. Nah artinya kita juga, dunia ini busuk oleh dosa, dunia itu gelap gitu loh. Terangnya kalau gelap, dunia itu jangan supaya dunia itu tambah bejat, tambah busuk. Dengan hadirnya kita, dunia itu jadi enak, dalam arti dunia itu jadi sembuh. Kalau zaman dulu nggak ada kulkas, ngawetin daging apa pakai garam, bisa tahan berbulan-bulan. Saya ingat mak saya kalau daging babi ini digantung, dibungkus pakai apa? Upi itu daun pinang apa? Kelokok pinang yang itu gitu, yang dibuat dodol apa, dibungkus, ditaliin, talinya juga dari gedebok pisang ya. Itu bisa berbulan-bulan loh digantung itu. Nanti kalau musimnya baru dibikin babi asin gitu ya. Dan lain-lain banyak kan diasepin. Nah artinya itu kita ingat fungsi garam. Kita ini mengawetkan supaya orang tidak terus tenggelam jatuh dalam dosa. Dunia ini kebobrok semakin buruk. Dengan adanya kita, dunia ini sembuh gitu loh. Dunia ini jadi enak, jadi enak aja gitu loh kehidupan. Benar, makanya misalnya orang bisa begini, gue enak bergaul sama orang Kristen mah gitu, gue enak punya karyawan Kristen mah gitu loh, gue enak punya bos Kristen mah. Harusnya seperti itu. Itu fungsi kita gitu. Kembali lagi ke firman Tuhan, itulah kalau kita mau hidup sepadanan, dan harus memang sepadanan, seperasaan, punya perasaan pikiran seperti Kristus. Nah yang kedua, hidup sederhana. Hidup sederhana itu hidup dengan apa yang ada atau apa adanya adalah. Kebutuhan esensi manusia kan sebenarnya cuma 3. Sandang, papan, pangan. Benar? Sandang itu baju dulu, terutama sandang ya. Kita pakai baju dulu lah, baju. Gak usah lah yang saya harus pakai baju yang bermerek. Yang penting nyaman. Mau belinya di pasar kaget kek, pasar Depok kek, atau pasar darurat dalam arti sementara, nggak pasti di butik itu, nggak pasti apa, yang penting nyaman gitu, apa nggak usah gengsi lah gitu lah, apa adanya aja. Kalau kita sesuai dengan kebutuhan, kalau memang udah kita bisa pakai baju, ada sandang, kita bisa makan dari hari ke hari gitu ya, walaupun tahu, tempe, dan itu bahkan justru yang bergizi. Coba kalau makan daging-dagingan dulu, cepat mati, cepat stroke, benar, kolesterol, darah tinggi dan lain-lain gitu ya, asam urat, mati lah ujung-ujungnya. Justru orang yang makan sayur-sayuran, tempe, tahu gitu apa kan lebih sehat. Nah terus apa? Papan nanti kalau punya rumah untuk bernaung, nggak mesti punya rumah di perumahan atau lagi punya rumah sendiri. Saya ini gereja masih kontrak loh di Ruko, rumah pun masih kontrak. Saya pertama juga gitu, sama jemaat gitu apa, aduh kayaknya kita ngelongsor gitu, kalau berdoa pun kayak motor gitu. Wah, pengen gereja permanen Pak. Belakangan saya bilang sama pendua syafaat, sama semua pengurus, sama jemaat,
kita syukuri aja, kita tetap mengucap syukur. Gak usah lagi kita berdoa kayak memaksa Tuhan harus gereja permanen. Kita bersyukur kalau masih diberikan kesempatan untuk kita kontrak ruko di Citra 3 B24 di seberang Indomaret Alfamart tuh. B24 nomor 1 itu sudah puji Tuhan. Dan puji Tuhan, setiap tahun kalau kita mau bayar kontrak ada. Kita bayar kontrak pun setahun, karena 1 tahun kan 75 juta. Ya, kita perpanjang. Ini Januari kemarin baru perpanjang 75 juta. Tapi kita bilang sama yang punya rukonya, kita kontrak 2 tahun sebenarnya, tapi kita bayarnya setahun dulu ya. Puji Tuhan, dikasih. Jadi yang kita doakan itu, Tuhan berikan kemurahan buat yang punya ruko. Mana tahu kalau mujizatnya nyata, udah dilepas aja. Dan kan nggak ada yang besar ya. Makanya saya bilang sama jemaat atau semua pengurus dan pendoa sekat, udah nggak usah ngotot kayak kita ini. Kayak gimana gitu, nggak usah malu. Saya juga nggak malu kok bahwa gereja saya nggak permanen, apalagi mewah, cuma di ruko doang. Emang sih lebih besar dari ini, hook gitu ya. Udah hook direnov lagi jadi kayak 2 ruko, jadi luas. Bersyukur aja. Sekarang nggak ada mati, nggak malu, nggak gengsi apa enggak. Bersyukur setiap tahunnya Tuhan sediakan. Tuhan sediakan dengan jemaat yang di bawah 100 loh gitu ya. Masih hampir sama lah sama ini. Terus rumah, dulu saya mau sama Tuhan nangis gini, Tuhan kapan saya bisa rumah, capek kontrak. Kalau kontrak ya, tau lah kontraktor ya, kontraktor capek loh. Kalau pindah rumah ampun ya, apalagi pas suami saya dipanggil Tuhan gitu, saya ngelaksa banget. Tuhan, saya mau pindah rumah, suami nggak ada. Biasa suami ada itu saya tinggal udah jadi gitu, suami saya paling tahu saya. Saya nggak mau tahu itu apa pas gitu, bukan nggak mau tahu, maksudnya suami saya itu nggak mau ngerepotin saya. Asal udah mau udah tiba saatnya, udah saya udah semua dia udah siapin, udah kesepres semua. Jadi saya tinggal datang, cuma dapur doang. Dia bilang, dapur kamu lihat ya, karena kamu yang masak. Panci kamu ditaruh mana, yang lain itu enak. Wah, pas suami saya yang nggak ada suami. Wah, saya waktu pindahan, aduh puji Tuhan, Tuhan tuh luar biasa ya. Pekerja-pekerja gereja, anak-anak muda nih seperti ini. Tante, saya mau bantu. Mereka ada yang sampai cuti dari kerja, apalagi Sabtu kan libur. Aduh, saya sampai nangis, terharu banget. Anak-anak muda, gotong-gotong lemari dan lain-lain, Tuhan sediakan. Nah, terus saya sekarang udah kan langsa. Tuhan kalau memang belum waktunya saya punya rumah, ya sudah gitu loh. Apalagi di perumahan Citra, kontrak setahun 35 juta. Tuhan sediakan aja setiap saya mau perpanjang kontrak. Udah puji Tuhan, luar biasa. Itu bersama. Setahun anak saya bilang, Mama kita udah harus bayar kontrakan lagi. Iya, gak apa-apa. Yang penting Tuhan sediakan. Tuhan sediakan luar biasa kan Tuhan. Yang penting kita udahlah sama Tuhan mah lurus-lurus aja. Yang penting kita hidup benar, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tuh pasti setia. Oh, saya kalau mau bersaksi terlalu banyak kemurahan Tuhan. Ibaratnya hidup enak, hidup pas-pasan gitu, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara. Hidup pas-pasan, nggak usah kita neko-neko tinggi-tinggi. Kapan mau jadi orang kaya? Mendingan hidup pas-pasan. Pas kita mau ke dokter, ada uangnya. Pas kita mau perpanjang kontrak, ada uangnya. Pas kita mau jalan-jalan ke luar negeri, ada uangnya. Enak kan hidup pas-pasan? Iya, daripada kita muluk-muluk memikirkan tinggi-tinggi kayak apa gitu. Nah, jadi firman Tuhan pagi hari ini, biarlah hidup kita hidup yang sederhana dan rendah hati. Ya itu tadi, hidup kita harus sepikiran dengan Kristus, memiliki pikiran perasaan Kristus. Hidup sederhana tadi udah nggak usah muluk-muluk, baju nggak usah gengsi, nggak usah malu, tas juga nggak usah yang branding atau apa, sesuai kebutuhan. Udah. Kalau dulu saya namanya emak-emak jujur ya, kepengen ganti-ganti tas gitu ya, kepengen punya tas yang bermerek gitu atau apa, ya udahlah sesuai kebutuhan aja. Dan puji Tuhan saya pertama kali dapat tas bermerek itu, walaupun bukan yang mahal-mahal banget, dikasih gitu ya. Ada hamba Tuhan itu kaya banget, bukan kaya lagi, ibu, bapak-bapak, saudara, kaya banget gitu. Saudara tahu yang punya Mitra 10, Depo Bangunan, itu dekat banget dengan saya, ibu gembala itu. Saya berapa kali dikasih liontin lah, dikasih anting dari Israel, batunya yang batu udah langka mahal, dikasih tas. Itulah nikmatnya hidup pas-pasan. Kita pengen ada yang kasih gitu ya. Jadi seperti itu, nggak usah lah gengsi gitu apa. Saya setuju, dan saya catatan lagi ya, jangan pernah kita pakai barang palsu. Misalnya tas bermerek padahal palsu.
Saya puji Tuhan dari dulu pun saya nggak mau pakai barang palsu. Kalau memang saya nggak kebeli, misalnya tas, saya tanya ada mereknya nggak? Ada ini, nggak mau saya. Saya mau tas yang nggak ada merek. Paling kalau ada merek Elizabeth atau Cibaduyut gitu ya, atau Tajur gitu, itu saya beli. Tapi daripada saya beli LV dan lain-lain, tapi itu palsu, saya nggak mau. Saya dikasih juga berapa kali, saya kasih orang lagi. Ada saya kasih adik saya nggak mau pakai. Saya maunya pakai yang nggak bermerek, tapi kita seneng modelnya gitu apa. Jangan juga kita pakai apalah, baju juga gitu. Kecuali saya nggak tahu baju kayak baju bermerek kan ada, padahal baju itu buatan Indonesia. Jangan dibeli gitu lah. Kita beli yang buatan Indonesia aja, yang biasa. Nah, itu juga ingat kita sebagai anak Tuhan. Jangan kita pakai barang-barang merek tapi palsu. Mendingan kita apa adanya, sesuai dengan, gak usah gengsi. Biarin aja orang mau pakai yang bermerek atau apa, tapi kita yang nggak ada merek tapi kita nggak palsu gitu kan lebih terhormat. Terus untuk diri kita aja, hati kita lah, hati nurani kita gitu ya, di hadapan Tuhannya juga gimana. Barang-barang palsu itu kan sama aja memasukkan punya orang gitu ya, itu kan juga nggak baik gitu loh. Kalau kita beli kita ikut-ikutan dong gitu loh, jangan dong gitu ya, seperti itu. Dan yang ketiga apa? Hidup rendah hati. Rendah hati itu yang udah pasti tidak sombong. Rendah hati itu tidak sombong. Kita meneladani Yesus sekali lagi. Di dalam Matius 11 ayat yang 29. Ada yang hafal? Matius 11 ayat 29. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketentraman. Yes, ya dan amin. Kalau kita lemah lembut dan rendah hati, artinya kita nggak peduli lah mau orang apa-apa. Ya sekali lagi saya ngalamin, udahlah hidup saya tentram, nggak neko-neko kayaknya ngotot sama Tuhan. Tuhan pengen gereja yang permanen, Tuhan. Terus saya berbalik pikir, iya juga, ngotot sama Tuhan pengen gereja yang permanen. Misalnya Tuhan kasih di stadion atau segede stadion gitu ya, gereja permanen, jemaatnya berapa? Jemaatnya aja masih di bawah 100. Kan gak lucu gitu, bener gak? Ya Tuhan tahu lah, kalau saat itu jemaat terus bertambah udah gak muat lagi nih, masih bisa solusinya apa? Ibadah 2 kali. Ibadah saya baru sekali juga kan. Sedangkan yang rukuk itu kapasitasnya kan sampai mentok 80 orang. Tapi yang kebaktian rata-rata ya 40, paling mentok 50. Masa kita mau ngotot sama Tuhan minta tempat? Jemaatnya gak ada gitu, belum, maksudnya belum gitu loh. Kalau misalnya jemaat udah 200 nih, kan saya bisa bagi 2. Nah seperti itu, nah saya udah enjoy sekarang. Nah rumah pun begitu, nggak muluk-muluk. Ya paling misalnya anak saya kan mau married, waktu tahun kemarin bilang, "Ma, kita 2 tahun lagi married. Nanti mau cari rumah yang sekitar sini, kalau nggak Citra 5 di Duta. Nanti mama kalau itu supaya mama dekat ke gereja." Dalam hati saya, apa maksudnya nih? Anak saya sama calon menantu ngomong, "Iya soalnya nanti tante kalau kita married, tante ikut kita." Saya diam, nggak nyautin tidak, tapi dalam hati saya nggak mau. Kalau masih saya kuat, saya nggak mau ikut anak. Kasian kalau anak udah menikah, biarinlah mereka mengalami suka duka suami istri. Benar? Kita ya udah, saya mau tinggal di gereja aja sendiri ini, bikin emper kayak bikin apa gitu ya, gampang lah, tapi Tuhan pelihara. Nah jadi kembali lagi, kita itu udahlah, gak usah dalam hati kalau memang Tuhan belum waktunya kasih gitu dalam segala hal. Terus kita itu dapat ketentraman kalau kita rendah hati, dalam hati bukan untuk kesombongan apa adanya. Ya udah, Tuhan Yesus kan katakan, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu mendapat ketentraman. Nah rendah hati artinya dalam segala hal kehidupan kita itu penting kita rendah hati. Kalau rendah hati itu salah satunya juga, rendah hati itu gini, kita rela menerima meskipun kita dalam tekanan. Itu salah satunya juga definisi rendah hati. Jadi misalnya kita ngalamin tekanan, penderitaan, bahkan kita lagi difitnah, kita disakiti, kita dijolimi, kita rela dalam hati, ya udahlah mengampuni atau apa, itu juga termasuk rendah hati. Jadi rendah hati itu bukan cuma sombong aja. Nah kalau kita itu meneladani Tuhan, enak banget hidup kita. Nah kembali lagi sebelum saya tutup firman Tuhan, kesaksian saya pribadi. Saya dapat ayat ini, benar-benar dapat ayat Tuhan sendiri yang kasih saya.
sebelum suami saya dengar suami saya divonis dokter cancer stadium 4 bahkan stadium 4 lanjut gitu ya. Saya itu dapat ayat ini, nggak tahu maksud Tuhan itu apa gitu ya. Jadi ayat ini benar-benar berjalan kayak running text dalam mimpi saya. Jadi jalan benar-benar ayat ini, belajarlah kepadaku karena aku lemah, lembut dan rendah hati. Yang jiwa muda dan ketetanan itu emang nggak ada di situ di mimpi itu, tapi setelah saya baca ini, nah, belajarlah kepadaku karena aku lemah, lembut dan itu terus ayat itu seperti running text di depan mata saya. Nah habis itu nggak lama suami saya bilang, nah itu pas saya ngalamin proses, wah tubuh jiwa roh itu letih, leluh, lesu dan capek gitu. Saya tuh udah menangis di hadapan Tuhan, udah ibaratnya udah ngegelosor di hadapan Tuhan, tersungkur. Saya puasa itu hampir setiap hari, bahkan puasa Ester tuh 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum. Saya ngalamin gitu ya. Tapi ternyata Tuhan punya maksud lain. Tuhan tetap panggil suami saya 1 tahun genap gitu ya. Nah itu saya habis-habisan. Setelah suami saya meninggal, itu rupanya saya baru ngeh kenapa Tuhan kasih ayat itu untuk membentengi saya, untuk bekal saya. Saya akhirnya dilantik di samping peti mati loh, di rumah duka. Saya langsung dilantik dari BPD, ditakbiskan jadi gembala menggantikan suami saya. Tadinya saya berontak, saya nggak mau. Saya tidak mau jadi gembala. Pokoknya kalau kamu, saya masih bilang sama suami saya, kalau kamu dipanggil Tuhan, kalau kamu mati, saya nggak mau jadi gembala. Saya berontak gitu kan. Nah tapi ternyata saya diminta, ada 5 orang datang sama saya, sampai saya duduk ya, sampai seperti kayak berlutut gitulah, memohon sama saya agar saya yang jadi gembala. Mereka tidak mau kalau gembala itu digantikan dari luar. Mereka mau tetap saya jadi gembala. Akhirnya saya dilantik, saya terima. Wah, namanya fungsi saya sebagai istri gembala menjadi gembala. Tahu sendirilah, walaupun saudara bukan gembala ya, tahu sendiri bagaimana gembala itu tugasnya kan udah tanggung jawabnya udah menghadapi pengurus, menghadapi pekerja, belum lagi yang mereka masih mengkait-kaitkan dengan gembala suami saya itu ya. Ya udah saya ngalamin kalau dulu kedagingan saya itu, wah kalau itu meradang dan seperti apa, tapi firman Tuhan ini menjaga saya. Saya kadang nangis di hadapan Tuhan kalau misalnya saya merasa tersakiti, sakit, pedih gitu apa, saya bilang, saya nangis di hadapan Tuhan sampai puas nangis. Terus saya bilang, ya Tuhan, saya mau belajar kepadamu. Saya mau belajar untuk lemah lembut dan rendah hati. Nah saya bisa terima gitu. Ya udah saya berserah aja sama Tuhan. Saya bawa dalam doa, saya bisa melepaskan pengampunan kalau saya merasa misalnya disakiti atau apa, sampai saat ini. Mau sesama hamba Tuhan mau siapa saya pegang ayat ini. Teladan saya dengan Tuhan Yesus. Kalau misalnya orang menyakiti kita tidak salah, siapa yang membela? Tuhan yang membela kita. Enak kan? Enak kita jadi anak raja di atas segala raja. Biji matanya Allah. Siapa yang berani otak-atik biji matamu? Pasti mungkin kan, mesti dihantam misalnya, colok dong otak kamu, enak aja gitu kan. Itu kita loh diumpamakan biji mata Allah. Siapa yang berani otak-atik kita? Asalkan kita hidup benar. Asalkan kita hidup benar di hadapan Tuhan. Tuhan yang membela kita. Benar. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini, biarlah kita hidup untuk rendah hati, hidup sederhana aja dah, dan meneladani Tuhan Yesus. Itu kuncinya. Meneladani Tuhan Yesus, meneladani Tuhan Yesus, meneladani Tuhan Yesus. Amin buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian itu yuk. Bantu saya. Apa? Ku sepertimu Yesus. Naiknya aja kali ya. Ku mau sepertimu Yesus. Naiknya aja ya, supaya dia bangkit berdiri yuk. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan
naikkan kembali pujian ini. Mas seperti-Mu Yesus, sempurna dan selalu dalam sedang jalanku, memuliakan Memuliakan nama-Mu. dalam senang jalanku, memuliakan nama-Mu. Amin Tuhan. Biar Tuhan kami melembutkan hati kami memberikan diri kami Tuhan, untuk terus Engkau bentuk Tuhan, untuk kami meneladani Engkau Tuhan Yesus. Kami mau seperti Engkau Tuhan Yesus. Kami mau mengembalikan gambar diri kami yang rusak. Biar kami segambar dan serupa dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Memiliki karakter Engkau Tuhan. Mendemonstrasikan sifat-sifat dan karakter Engkau kepada dunia ini. Biar dunia tahu bahwa kami milik-Mu. Kami ini adalah anak-anak-Mu. Dan dunia memuliakan nama-Mu. Bahkan kami menarik setiap orang untuk datang kepadamu menjadi pengikut-pengikut Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu berhenti berbicara, namun Roh Kudus yang tetap berbicara di dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Engkau meteraikan terus firman-Mu ya Tuhan yang telah kami dengar, agar kami menjadi semakin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kau memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu yang luar biasa yang sudah melayani pada pagi hari ini. Engkau yang menambah-nambahkan hikmat urapan karunia-karunia kepada anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu di tempat ini. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, amin. Boleh lambaikan tangannya, saya mulai tangan-tangannya diberkati, haleluya. Boleh sampaikan samping kiri kanannya, katakan ladani Tuhan Yesus. Ladani Tuhan Yesus. Kita mau belajar melalui nama Tuhan Yesus. Memang bukan hal yang mudah ya, bukan hal yang mudah, susah banget. Tapi sama-sama kalau kita masih mau belajar, kita minta sama Tuhan biar Tuhan yang tuntun kita. Biasanya kita memberikan persembahan, sebelum kita memberi sama-sama kita boleh tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan kalau siang hari Tuhan Kau ajar kami Tuhan untuk meladani Kau Tuhan Yesus. Lebih lagi Tuhan, lebih lagi Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan itu bukan hal yang mudah Bapak yang baik. Hal yang sangat sukar Tuhan. Kau bilang Tuhan, Kau berkata Tuhan bahwa roh memang menurun tapi daging lemah. Kami Tuhan berdoa Tuhan biar dalam nama Yesus Kristus yang dalam kehidupan kami boleh keluar Tuhan, terpancar lebih lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kedagingan kami semakin merosot sampai habis Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sebentar Tuhan yang akan memberi Tuhan, Tuhan kami persembahan ini Tuhan boleh dipakai untuk berlebar pekerjaan Tuhan tempat ini Tuhan. Kami siap memberi dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur, haleluya. Amin. Gak mau ku hidup hidupnya ini lagi. Ku tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Dan tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Tak mau begini dan tak mau hidup yang ini lagi. Ku tak ingin
Yesus kebenaranmu adalah pilihanku. Lagu dari teman kita semua. Tiba saja kita mengakhiri ibadah kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar, sungguh besar. Kau Allahku, Kau Allahku. Maka jiwa, maka jiwaku memujimu, sungguh besar, sungguh besar. Kau Allahku, maka jiwaku Tuhan, maka jiwaku memujimu, sungguh besar, sungguh besar. Kau Allahku, Kau Allahku. Maka jiwaku memujimu, sungguh besar. Allahku, sungguh besar, sungguh besar. Kau Allahku, sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kau Allahku. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Siang hari kami mengatakan Tuhan, biar Kristus yang dalam kehidupan kami Tuhan terpancar keluar Tuhan. Semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar Tuhan. Sampai kedagingan kami sendiri Tuhan, benar-benar terperosok Tuhan sampai ke dalam Tuhan. Benar-benar Engkau yang keluar Tuhan dalam kehidupan kami Bapak yang baik. Yang mau belajar untuk meladani Engkau Tuhan, yang belajar untuk meladani Engkau Tuhan Yesus. Ya Tuhan, Kau yang pimpin kehidupan kami masing-masing Tuhan Yesus saat ini Bapak yang baik. Dan kami ada di tempat ini Tuhan, baik kami yang hari secara offline maupun yang secara online Bapak yang baik. Kedua kami Tuhan, Kau sebagai pemimpin dalam kehidupan kami, Kau sebagai gembala dalam kehidupan kami Tuhan, yang terus mengarahkan kami Tuhan untuk jalan sama-sama Kau Tuhan Yesus. Kalau ada Kau dapatin kami Tuhan Yesus yang melenceng Tuhan, Kau dapatin kami Tuhan yang lari Bapak yang baik. Tarik kami Tuhan, tarik kami Tuhan, seret kami Tuhan kalau perlu Bapak yang baik. Jangan biarkan kami jalan sendiri Tuhan, jangan biarkan kami jalan sendiri Tuhan. Kalau kami salah Tuhan, hukum kami Bapak yang baik. Karena kami tahu Tuhan, hukum yang Kau berikan Tuhan untuk membuat kami untuk bertobat Bapak yang baik. Masa jangan Kau biarkan kami jalan sendiri Tuhan, masa jangan Kau biarkan kami jalan sendiri Bapak yang baik. Yang mau berserah Tuhan sama Kau Tuhan, mengandalkan sama Kau Tuhan sepenuhnya Bapak yang baik. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami juga siang hari itu mau berdoa Tuhan buat seluruh keluarga kami masing-masing Tuhan, buat orang tua kami Tuhan, buat anak cucu kami Tuhan, saudara kami baik-baik, om tante kami Tuhan, seluruh keluarga besar kami Tuhan Yesus, yang berdoa dalam nama Yesus. Kau yang tahu Tuhan, kami sayang sama mereka semua Tuhan Yesus. Yang berdoa dalam nama Yesus, kami limpahkan berkat Tuhan, sukacita Tuhan, kesehatan, kekuatan buat mereka yang baik. Dimanapun mereka berada saat ini Tuhan, yang berdoa dalam nama Yesus, Kau berkati Tuhan, usaha mereka, pekerjaan mereka, pendidikan mereka Bapak yang baik, pertumbuhan mereka, perkembangan mereka Tuhan, dalam nama Yesus.
Kau sebagai Tuhan yang terus menjaga mereka Tuhan Yesus. Kami sayang seluruh keluarga besar kami Tuhan. Kami taruh mereka di tangan yang luar biasa. Kami taruh mereka di tangan yang ajaib. Dalam nama Tuhan Yesus. Pimpin mereka Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami Tuhan. Orang ada yang Kau taruh Tuhan ada di sekitar kami Tuhan. Teman-teman kami, teman kerja kami Tuhan, teman-teman kami, sahabat kami baik-baik. Orang ada di sekitar kami Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan dalam nama Yesus. Yang belajar bersama-sama bergandengan tangan Tuhan untuk sama-sama kejar sama Engkau Tuhan lebih lagi Tuhan. Mengejar akan kehadiran-Mu Tuhan, mengejar akan pengenalan Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Yang itu yang berdoa dalam nama Yesus. Teman-teman kami Tuhan, sahabat-sahabat kami Tuhan, Kau juga berkati mereka Tuhan Yesus. Kalau mereka ada di sekitar kami Tuhan, itu semua akan Engkau Tuhan. Karena itu yang berdoa dalam nama Yesus. Kau terus jaga mereka Tuhan. Limpahkan dengan damai sejahtera, limpahkan dengan sukacita Tuhan. Apa menjadi usaha mereka, pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Kau berkati Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat gereja di tempat ini Tuhan. Buat gereja GBA Omega Bapak yang percaya Tuhan gereja ini mau bertumbuh. Kau pakai Tuhan lebih lagi Bapak yang baik. Dalam nama Yesus Kau berkati Tuhan. Baik dari gembala dan ibu gembala kami Tuhan Yesus. Sebagai pemimpin Tuhan, mereka mungkin tidak mampu Tuhan. Mereka gak bisa Bapak yang baik, lemah Tuhan. Dan Tuhan yang berdoa dalam nama Yesus. Kau sebagai gembala Tuhan yang tinggi Tuhan di tempat ini Tuhan, memimpin gembala kami Tuhan Yesus. Berkati Bapak pimpinan Tuhan, bagi ibu gembala kami Tuhan, Ibu Ana Bapak yang baik. Bagi Tuhan mereka boleh memiliki kesatuan hati Tuhan Yesus. Sebagai gembala Tuhan boleh mengayomi Tuhan setiap jemaat Tuhan Yesus. Biar Tuhan jemaat yang tempat ini boleh bertumbuh Tuhan tepat seperti yang Kau mau Tuhan Yesus. Berkati gembala kami Tuhan, berkati hati mereka, pimpin Tuhan pikiran mereka Bapak yang baik. Pimpin bibir mulut mereka Tuhan, mata mereka, telinga mereka, bahkan hidup mereka Bapak yang baik. Sehingga Tuhan apa yang keluar dari kehidupan gembala kami Tuhan benar-benar keluar daripada Kau Bapak yang baik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati cita-cita mereka Tuhan, berkati kerinduan mereka Tuhan Yesus. Lagi juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada Kau percayakan boleh ada tempat ini Bapak yang baik. Dalam nama Yesus Kau berkati Tuhan seluruh jemaat Bapak yang baik. Apa menjadi kerinduan mereka Tuhan dalam pekerjaan mereka, pendidikan mereka, bahkan keluarga mereka Tuhan, masalah mereka Bapak yang baik. Tapi kami gak tahu semuanya Tuhan Yesus. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang tahu lebih tahu Tuhan Yesus. Bahkan Kau yang lebih tahu solusi yang terbaik Tuhan. Kau jawaban dalam kehidupan kami Bapak yang baik. Karena itu kami berdoa dalam nama Yesus. Kau yang memimpin seluruh jemaat Tuhan Yesus. Kau terus mengarahkan mereka Tuhan supaya sendiri Tuhan menuntun mereka Bapak yang baik. Jika Tuhan seluruh jemaat kami, seluruh jemaat Tuhan di GBA Omega Tuhan, boleh merasakan adanya Kau Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan Yesus. Mereka boleh semakin sadar, semakin mengejar akan Kau, semakin mengendalikan Kau, semakin berserah sama Kau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus masih Roh Kudus. Kami juga rindu Tuhan, kami mau berdoa Tuhan buat negara kami Tuhan, buat bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan bangsa ini Tuhan boleh terus ada dalam lindungan-Mu Tuhan. Shalom Tuhan, berjaga-jaga Tuhan di bangsa kami Bapak yang baik. Biar Tuhan kiri Tuhan, Kau yang mengawal Tuhan, bahkan berjaga-jaga Tuhan di bangsa kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan tahun 2023 Tuhan jadi tahun kemenangan akan Kau Tuhan Yesus. Banyak orang yang mengenal akan Kau lebih lagi Bapak yang baik. Yang mereka sudah mulai nyusul Tuhan, mereka sudah sebagian Tuhan sudah mulai melemah Bapak yang baik. Tapi untuk tahun ini Bapak yang baik, boleh memiliki kebangunan rohani yang lebih lagi Bapak yang baik. Di saat dunia mereka kata Tuhan bahwa tahun ini tahun yang gelap Tuhan, percaya tahun ini Tuhan kemenangan-Mu Bapak yang baik. Dalam nama Yesus kami deklarasikan Tuhan shalom Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Biar Kau damai sejahtera Tuhan, sukacita surga melimpah Tuhan buat bangsa negara kami Tuhan Yesus. Rasakan Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan Yesus. Setiap orang Tuhan Yesus, setiap masyarakat Tuhan, dari yang tua dan yang muda Tuhan Yesus, dari yang kecil Tuhan sampai yang besar Tuhan, boleh sama-sama bergandengan tangan Tuhan, bergotong royong Tuhan, membangun bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus, pemimpin kami bangsa negara kami Tuhan Yesus, dari presiden kami Tuhan sampai pemimpin rendah kami Tuhan di RT RW Bapak yang baik. Biar Tuhan mereka Tuhan Kau berikan otoritas Tuhan, mereka Kau berikan Tuhan kesempatan untuk memimpin Tuhan Yesus. Karena itu kami berdoa dalam Yesus, Kau yang memberkati seluruh baik-baik. Biar Tuhan mereka boleh memimpin Tuhan tepat seperti yang Kau mau Tuhan Yesus. Jauhkan Tuhan dari hati yang menurut Tuhan untuk kepentingan pribadi Tuhan, bahkan kepentingan golongan Tuhan Yesus. Benar-benar Tuhan ketika mereka memimpin Tuhan Yesus, mereka boleh memimpin Tuhan untuk kepentingan masyarakat banyak Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan benar-benar Tuhan masyarakat ini Tuhan semakin hari di bangsa kami Tuhan semakin bertumbuh Tuhan, semakin hari bertumbuh Tuhan. Gak hanya di bidang pemerintahan Tuhan, tapi di bidang ekonomi Tuhan, di bidang kesehatan Tuhan, di bidang keamanan juga Tuhan. Biar Tuhan Kau yang pimpin semuanya Tuhan boleh naik Tuhan, semakin hari semakin baik naik Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan biar mentalitas daripada Kau Tuhan Yesus nyata buat seluruh masyarakat bangsa Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus masih Roh Kudus. Yang bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa, yang bersyukur kami punya Tuhan Allah yang ajaib.
Raja di atas segala raja. Pimpin Tuhan bangsa ini Tuhan. Pimpin seluruh masyarakatnya Tuhan Yesus. Pimpin seluruh pemimpin-pemimpinnya Tuhan. Pimpin semuanya Bapak yang baik. Bahkan hidup kami masing-masing Tuhan Yesus, biar Tuhan kami pimpin Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus. Kami menyerahkan Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami menyerahkan buat seluruh masa depan kami Bapak yang baik. Semoga kami berkati Tuhan dan sempat yang banyak untuk kita doa berkat. Mari jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ini, namun kita akan menerima berkat. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa yang dekat, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan pimpinan Roh Kudusnya yang sempurna mulai pada saat siang hari ini sampai selama-lamanya.